Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan Ibu Lani. Dan dalam pelajaran hari ini, pelajaran seni budaya kali ini, kita akan membahas tentang karya seni dan analisis karya seni. Oke, lanjut aja. Apa sih tujuan pembelajaran dalam kelas hari ini? Yang pertama, siswa dapat memahami dan menganalisis konsep, prosedur, dan fungsi suatu karya seni. Yang kedua, siswa dapat mengintegrasikan teori analisis karya seni dengan nilai estetik sebuah karya seni. Yang ketiga, siswa dapat membandingkan antar karya seni dengan tema yang sama. Oke. Sebelum lebih lanjut, pelajari dulu definisi dari konsep, prosedur, dan fungsi dari sebuah karya seni. Yang pertama, apa sih konsep analisis karya seni? Yang pertama yaitu adalah suatu kegiatan, analisis karya seni adalah suatu kegiatan mengamati suatu karya seni rupa untuk mengetahui fungsi, tujuan, alat, dan bahan yang diperlukan, serta teknik pembuatan sebuah karya seni. Yang selanjutnya adalah definisi dari prosedur pembuatan karya seni. Jadi, prosedur pembuatan karya seni itu adalah suatu cara dalam proses pembuatan karya seni tersebut, sangat dipengaruhi oleh bahan dan media yang digunakan. Lalu, fungsi sebuah karya seni. Fungsi sebuah karya seni ini dibagi ke dalam dua. Yang pertama, fungsi individu dan fungsi sosial. Fungsi individu itu lebih seperti kepada pemuas kebutuhan individu, khususnya bagi seorang seniman tersebut. Yang kedua adalah fungsi sosial, yaitu berfungsi sebagai memberikan kepuasan batin kepada masyarakat atau bisa juga motivasi kepada masyarakat. Nah, selanjutnya adalah tentang tokoh karya seni rupa. Ibu sebutkan dua aja, nanti kalian bisa cari sendiri, dalami lebih lanjut ya untuk tokoh karya seni rupa ini. Yang pertama dari dalam media lukis itu yang terkenal adalah pertama Raden Saleh. Karya yang paling terkenalnya adalah lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Yang kedua adalah Affandi, yang sebenarnya adalah maestro dalam aliran pelukis ekspresionisme. Oke, dan itu banyak banget karya-karyanya. Kalian bisa cari, bisa googling ya sendiri apa aja sih karya-karya dari Affandi yang terkenal. Kalau dari dalam bidang tokoh karya seni kriya, dalam patung itu ada Dolores Sinaga, Inyoman Warta, untuk anyaman ada I Gusti Putu Geria, wayang ada Sagio, batik ada Iwan Tirta, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke dalam menganalisis karya seni rupa. Oke, seni rupa ini sebenarnya dapat dianalisis berdasarkan yang pertama jenisnya, yang kedua fungsi karya seni rupa, yang ketiga tema dari karya seni rupa tersebut, yang keempat adalah siapa tokoh atau dibalik si karya seni rupa itu. Nah, sekarang Ibu ingin jelaskan dulu jenis karya seni rupa itu ada apa aja. Yang pertama ada seni lukis, grafis, kriya, ilustrasi, patung ya. Seni lukis seperti kalian biasa lihat lukisan ya. Kalau seni grafis itu yang di print, di sablon, itu termasuk ke dalam seni grafis. Seni kriya itu lebih menekankan ke dalam keterampilan tangan, bisa dalam kayak peralatan-peralatan sehari-hari seperti misalnya kayak menghias atau membuat rompah atau membatik gitu. Selanjutnya adalah seni ilustrasi. Seni ilustrasi itu jadi mengilustrasikan sebuah cerita atau sebuah alur. Misalnya kayak kalian lihat dongeng di buku anak-anak itu kan ada ceritanya, ada gambar ilustrasinya. Nah, itu seni ilustrasi. Dan selanjutnya terakhir ada seni patung gitu. Seni patung itu bisa dipahat gitu ya, seperti bisa dari tanah liat atau dari bahan lainnya. Lalu fungsi karya seni rupa yang pertama, ada banyak hal ya sebenarnya fungsinya, cuma Ibu secara garis besar itu ada 5. Yang tadi ya, memuaskan batin seniman, memuaskan batin orang lain atau masyarakat, menyampaikan nilai-nilai budaya dan ekspresi seniman. Lalu sebagai sarana ritual keagamaan, juga bisa jadi sebagai bentuk untuk mengenang sejarah. Tema karya seni rupa. Tema suatu karya seni rupa itu sangat dipengaruhi oleh sudut pandang pencipta karya seni tersebut. Sudut pandang itu dapat dipengaruhi oleh suasana,
saat melukis atau suasana politik saat melukis ya, atau saat membuat karya seni, waktu dan kondisi geografi. Lalu selanjutnya adalah tokoh karya seni rupa. Nah, di balik sebuah karya seni, sebuah karya itu pasti adalah tokoh yang merupa atau yang menciptakan karya tersebut. Nah, pentingnya memahami sosok perupa atau sosok pencipta karya tersebut untuk kita lebih memahami konsep dari karyanya tersebut. Nah, untuk lebih jauh, supaya kalian lebih memahami, tadi kan Ibu baru memaparkan definisinya aja. Ibu sekarang berikan contoh dari analisis karya seni. Ibu punya dua lukisan. Yang pertama, kita sebut aja lukisan A. Yang kedua lukisan B. Oke. Nah, lukisan A ini dibuat oleh Raden Saleh dengan diberi judul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Yang kedua, lukisan B dilukis oleh orang Belanda bernama Nicolaas Pieneman, diberi judul Penyerahan Pangeran Diponegoro. Sebenarnya kedua lukisan ini memiliki tema yang sama, yaitu menggambarkan atau melukiskan peristiwa di 28 Maret 1830. Nah, kalian pasti udah pernah belajar dong, ada apa sih di 28 Maret 1830 itu? Di 28 Maret 1830 itu adalah hari di mana Pangeran Diponegoro bahasanya itu dijebak oleh Belanda, kolonial Belanda. Pada saat itu di bawah kepemimpinan Jenderal de Kock, yang dimana jadi Pangeran Diponegoro itu kan sangat memberikan perjuangan yang sangat berarti karena bisa dapat menyatukan kaum santri, kaum bangsawan gitu, untuk bersatu melawan Belanda, sehingga sangat Belanda itu sangat kerepotan dengan atau kesulitan dengan perlawanan yang diberikan oleh Pangeran Diponegoro. Sehingga tadi pada 28 Maret 1830 Pangeran Diponegoro itu dihubungi oleh Belanda bahwa ayo kita berunding yuk, kita berunding bagaimana meraih bernegosiasi untuk meraih kesepakatan bersama. Tapi pada kenyataannya Pangeran Diponegoro itu dijebak. Jadi di sana itu Pangeran Diponegoro itu udah ditangkap, langsung udah banyak orang Belanda, banyak yang akan langsung menangkap dan akhirnya mengasingkan Pangeran Diponegoro keluar pulau gitu. Nah, kejadian tersebut dilukis oleh, sebenarnya yang pertama melukis itu adalah Nicolaas Pieneman, yaitu adalah orang Belanda, pelukis Belanda yang dipekerjakan oleh Belanda, yaitu dipekerjakan oleh tadi Jenderal de Kock. Lukisan ini dibuat selesai pada tahun 1835, 5 tahun setelah kejadian tersebut. Lalu kalian bisa lihat lukisan yang satu lagi, lukisan A, yaitu yang dibuat oleh Raden Saleh, yang dibuat berarti 27 tahun kemudian oleh Raden Saleh, menggambarkan sebagai bentuk penggambaran lain dari yang diberikan oleh Nicolaas Pieneman. Sekarang kita perhatikan dulu. Oke, apa perbedaannya kita lihat ya? Sudah lebih jelas ya. Pertama, Ibu ingin ulas dulu dari lukisan Nicolaas Pieneman, di mana lukisan Nicolaas Pieneman ini diambil dari sisi kiri gedung. Ini gedung yang sama, oke, gedung yang sama. Nicolaas Pieneman mengambil dari sisi kiri, sehingga bendera Belanda itu terlihat. Oke, itu satu. Karena bendera Belanda ini ada di sisi kanan ya, bendera Belanda terlihat berkibar, oke. Terus yang kedua, sosok Pangeran Diponegoro. Ini sosok Pangeran Diponegoro, ini juga sama ya, sosok Pangeran Diponegoro. Apa perbedaannya? Di sini Pangeran Diponegoro, lihat dari pertama ekspresinya. Oke, ekspresi dari Pangeran Diponegoro itu seperti seolah pasrah atau menyerah gitu setelah ditangkap oleh Belanda, itu seorang pasrah dan menyerah. Dan kalian lihat di tangga ini, mungkin kelihatan nggak tangganya? Nah, di tangga ini Pangeran Diponegoro berdiri di tangga yang di bawah ya, beda satu tangga dengan ini Jenderal de Kock, beda satu tangga. Oke, di mana Pangeran Diponegoro ini
seolah-olah gitu. Levelnya tuh di bawah Jenderal de Kock gitu, levelnya tuh di bawah Jenderal Belanda gitu. Jadi makanya digambarkan satu tangga, beda satu tangga. Terus apa lagi? Ini kalian lihat juga wajah para pengikut Pangeran Diponegoro tuh kayak sedih, menyerah, pasrah dan memohon gitu kepada Belanda. Kita bandingkan sekarang dengan lukisan dari Raden Saleh yang merupakan pelukis atau seniman dari Indonesia. Jadi meskipun beliau sempat belajar di Belanda, tapi beliau itu memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi sehingga membuat lukisan yang merupakan kontradiksi dari lukisan yang pertama, yaitu lukisan dari Nicolas Pieneman. Nah, kita lihat lukisannya Raden Saleh. Oke, sama ya, Pangeran Diponegoro, ini juga terjadi Pangeran Diponegoro. Lihat ekspresi Pangeran Diponegoro itu kayak menantang, kayak marah, dan kayak menahan amarah, menahan kekecewaan gitu. Ada ekspresi perlawanan. Terus berdiri di anak tangga yang sama. Oke, berdiri di anak tangga yang sama artinya menunjukkan bahwa Indonesia dan Belanda setara. Pangeran Diponegoro dan Jenderal itu sebenarnya adalah setara. Terus kalian juga bisa lihat dari tatapan dari pendukung Pangeran Diponegoro, pengikut Pangeran Diponegoro, itu kayak marah juga, sama kayak menahan kekecewaan dan tidak patah semangat. Jadi kayak nggak nunduk lesu, tapi masih kayak oke, Pangeran Diponegoro sekarang ditangkap dan diasingkan, tapi mereka masih berusaha untuk mempertahankan semangat juang. Jadi ada nggak menyerah begitu aja gitu. Dan itu kalian dari kedua lukisan ini, lukisan yang sama, maksudnya lukisan yang menggambarkan momen yang sama, tapi memberikan makna atau interpretasi yang berbeda gitu. Oke, jadi rangkumannya adalah nih, kayak tadi lukisan pertama yang dibuat oleh Raden Saleh diberi judul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Lukisan kedua itu diberi judul Penyerahan Pangeran Diponegoro. Sebenarnya sama-sama jenis lukis, temanya sama-sama menggambarkan peristiwa di 28 Maret 1830. Tapi memiliki fungsi yang beda, karena yang pertama dilukis oleh orang Indonesia, yang kedua dilukis oleh orang Belanda. Yang pertama, fungsi satu, diduga sebagai yang dilukis oleh Raden Saleh ya, diduga sebagai bentuk perlawanan atau bantahan terhadap lukisan Nicolas Pieneman. Jadi kan Raden Saleh itu adalah seniman yang sangat berbakat dan dia sampai sekolah di Belanda pada saat itu gitu. Kemungkinan diduga itu dia melihat lukisan Nicolas Pieneman yang dia tahu bahwa kenyataannya Pangeran Diponegoro itu nggak mungkin selemah yang digambarkan oleh Nicolas Pieneman. Jadi dia memberikan interpretasi yang lain gitu, bahwa Pangeran Diponegoro itu adalah sosok yang kuat, sosok pemimpin yang hebat, dan juga meskipun sudah ditangkap pada saat itu dan akan diasingkan, Pangeran Diponegoro juga lebih tetap punya rasa nasionalis dan tetap rasa perlawanan gitu terhadap Belanda, tidak langsung menyerah. Yang kedua, fungsinya untuk menunjukkan rasa nasionalis. Nah, yang selanjutnya kalau dilihat dari fungsi dari lukisan yang ditulis oleh Nicolas Pieneman gitu, ditugaskan untuk mendokumentasikan momen 28 Maret 1830. Jadi memang ditugaskan oleh Belanda gitu, dan dia melukis dari sudut pandang warga negara Belanda. Oke, lukisan pertama tadi dikaryakan atau dilukis oleh Raden Saleh, dan yang kedua dilukis oleh Nicolas Pieneman. Perbedaannya tadi yang pertama, Pangeran Diponegoro ekspresinya ya beda ya. Kalau di lukisannya Raden Saleh, Pangeran Diponegoro itu marah gitu ya, raut tegas gitu. Di Nicolas Pieneman menggambarkan Pangeran Diponegoro itu dengan wajah lesu dan pasrah. Terus yang kedua dari sudut lukisan ya tadi ya, yang satu dilukis dari sudut kanan gedung sehingga bendera Belanda tidak terlihat, yang satu lagi dilukis dari sudut kiri gedung sehingga seolah-olah bendera Belanda terlihat berkibar. Yang ketiga, posisi tangga tadi. Kalau di lukisannya Raden Saleh, Belanda berdiri di tingkat pada tangga yang sama dengan Pangeran Diponegoro. Di yang ketiga, Belanda di
lukisannya Nicolaas Pieneman, Belanda itu berdiri pada tingkat yang berbeda atau lebih tinggi dari Pangeran Diponegoro. Yang keempat, pendukung Pangeran Diponegoro itu tampak menahan amarah gitu, kayak menahan kekecewaan mereka gitu. Sedangkan kalau di lukisan Nicolaas Pieneman, pendukung Pangeran Diponegoro tampak mengiba-iba pada Belanda. Oke. Nah, segitu penjelasan dari Ibu. Semoga kalian semua dapat paham bahwa setiap karya seni itu kalian harus pahami dulu maknanya. Setiap kalian melihat sebuah karya seni itu, kalian cari nilai estetiknya. Kalian pahami apa sih makna dan fungsi yang ingin diraih dari pelukis atau pembuat karya tersebut gitu. Apa sih yang ingin disampaikan oleh, pesan apa yang ingin disampaikan oleh pelukis atau pembuat karya seni kepada masyarakat atau kepada kita sebagai penonton atau penikmat seni. Oke, segitu saja dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.